Sebagai orang beragama, kita sudah sering mendengar dan juga mengucapkan kalimat percaya kepada Tuhan atau beriman kepada Tuhan. Saudara, apa dan bagaimana sebenarnya percaya atau beriman kepada Tuhan itu? Di lingkungan orang-orang yang tidak menghargai nilai-nilai agama, tidak mudah mengucapkan kalimat percaya atau beriman kepada Tuhan. Terutama mereka yang hidup di masyarakat yang pengaruh agama sangat tipis. Lalu masyarakatnya berpikir bebas. Mereka lebih senang mengaku sebagai free thinker. Seperti di negara-negara barat. Saya pernah naik taksi di luar negeri, lalu saya tanya apakah dia seorang Muslim atau Kristen. Are you Muslim? Are you Christian? Dia bilang, I'm not Muslim, I'm not Christian, I'm free thinker. Dan bangga dengan pengakuan sebagai free thinker. Jadi di masyarakat yang nilai-nilai agama sudah menjadi tipis dan tidak dihargai, tidak mudah menyatakan percaya dan beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau di masyarakat yang menjunjung tinggi hal keberagamaan seperti di Indonesia, dikesankan dan memang dianggap bahwa percaya atau beriman kepada Tuhan itu mudah. Sebenarnya percaya atau beriman kepada Tuhan yang benar itu bukan sesuatu yang sederhana. Bukan suatu hal yang sederhana. Dan juga bukan sesuatu yang mudah dilakukan, saudara. Ini tidak berlebihan. Kalau saudara mengikuti terus paparan saya atau pemberitaan kebenaran ini, saudara akan mengerti. Harus ditegaskan, ditekankan, dan kita harus mengerti bahwa percaya atau beriman itu bukan hanya aktivitas pikiran yang sering disejajarkan dengan keyakinan. Apa keyakinan Anda? Itu sebenarnya sama apa keberimanan Anda dan kepada siapa Anda percaya. Keyakinan biasanya bertalian dengan persetujuan pikiran. Ketika pikiran setuju kepada sesuatu itu diyakini benar. Atau kata lain, pengaminan akali. Amin artinya ya, benar, arti dapat menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Percaya kepada Tuhan berarti hidup bagi Dia. Hidup bagi Tuhan artinya yang pertama harus hidup seperti Dia hidup. Berarti melakukan segala sesuatu yang juga Tuhan Yesus lakukan. Suatu hari, minggu-minggu ini ketika saya berdoa, kuat sekali saudara, pencerahan di pikiran saya. Bagaimana
kehidupan Yesus itu benar-benar kita peragakan. Dan kita tidak boleh putus asa kalau kita gagal atau jatuh bangun. Karena memang ini kehendak dan rencana Allah. Kita harus berambisi kuat. Eager. Kita harus berambisi kuat. Bagaimana kita menghadirkan kehidupan Yesus dalam hidup kita. Hanya jika kita melakukan itu, barulah benar-benar menyukakan hati Allah. Makanya doa puasa kita selama 40 hari ini, dan ini memasuki hari yang ke-28, temanya adalah perubahan. Kita mau mengalami perubahan sehingga kita benar-benar mengenakan kehidupan Yesus. Tadi dinyanyikan lagu Ajarku Diam. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Ibu-ibu bisa tidak diam. Karena ada ibu-ibu yang semakin tua itu makin cerewet. Makanya giginya renggang-renggang. Nyosor terus hembusannya, kenceng. Ya. Seiring tua umur kita, bagaimana kita bisa mengenakan kehidupan Yesus. Makin tua gigi makin renggang, tapi mulut makin terkatup. Ya, menjadi tua itu bukan sesuatu yang menakutkan, saudaraku. Rambut boleh putih, gigi renggang, rontok, keriput, bungkuk, ya saudaraku. Mata mulai pudar, tetapi hati kita makin tidak pudar. Jadi sebelum kita menyelesaikan waktu umur hidup kita, benar-benar kita bisa menerapkan yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang merupakan standar hidup anak-anak Allah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus. Kita disebut Kristen kan artinya seperti Kristus, saudara. Tetapi sebutan Kristen hari ini sudah menjadi begitu sangat murahan. Ya, sangat murahan. Percaya kepada Yesus berarti mengenakan hidup seperti hidupnya. Nah, ini dimensi yang terakhir dan yang harus kita capai. Yang pertama, percaya terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan Allah. Yang kedua, percaya terkait dengan keadaan pribadi, sifat, keberadaan, sifat, karakter Allah, hakikatnya yang harus kita pahami, kita terima, supaya kita bisa menempatkan diri kita benar di hadapan Allah. Yang ketiga, ini luar biasa. Percaya yang terkait dengan keselamatan dalam Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin yang ini tidak sempat saya jelaskan di kesempatan ini. Nanti sore jam 5 waktu Indonesia Barat saya akan menjelaskan. Kita melihat aspek atau dimensi pertama dulu, saudaraku. Percaya terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan Allah. Percaya bahwa Allah itu ada. Sebenarnya mempercayai bahwa Allah itu ada, seperti yang tadi sudah saya singgung, bukan sesuatu yang sederhana.
Dan bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Apalagi di dunia kita yang suasana masyarakat nihilistis. Kalau di barat ini kuat sekali ya, nihilistis. Nihilisme. Artinya tidak mempercayai adanya Allah dan tidak merasa memerlukan Allah. Nihil. Di banyak negara, khususnya negara-negara barat, pemikiran nihilisme ini mencengkeram kuat banyak orang. Tidak heran jika kepercayaan kepada Allah begitu tipis dan digantikan berbagai filosofi yang lain seperti humanisme, materialisme, dan lain sebagainya. Belum alkoholistik, panseksualistik. Manusia menjadi rusak, saudara. Banyak orang merasa bahwa mereka sudah percaya keberadaan Allah atau percaya bahwa Allah itu ada. Tapi sebenarnya belum. Kita harus jujur melihat diri kita. Ya, harus jujur. Kalau tidak jujur tidak sembuh. Kalau di Indonesia kesannya tidak nihilistis. Kesannya saja. Kalau di negara-negara tertentu yang masyarakatnya ateis, ya sangat nihilistik, saudaraku. Ateis artinya tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi di negara ini, di masyarakat yang agama dihargai, bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara lain, orang percaya Allah itu ada. Dan kesannya beriman, percaya kepada Allah itu mudah. Ini kita baru bicara di aspek atau dimensi pertama. Faktanya banyak orang mengaku percaya padahal belum percaya. Secara teori memang percaya. Teis teoritis. Tapi dalam praktek hidup itu ateis. Ateis praktis. Ironisnya, di negara-negara di mana agama tidak mendapatkan peran, tidak mendapat tempat di masyarakat, orang bisa membangun kemakmuran, saling mengerti satu dengan yang lain, ya, memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang baik, kejujuran, seperti yang pernah saya singgung. Orang bisa jualan sesuatu, tidak dijaga, nimbang sendiri, uangnya ditaruh di situ, saudara. Ya sederhana saja, kalau saudara lihat film-film, orang mengambil koran, uangnya ditinggal di situ, yang jaga koran tidak ada. Ya saudara, tapi di negara yang katanya percaya Tuhan, jangan-jangan timbangannya juga hilang. Ironis ya saudara. Ya tentu orang-orang yang sudah pernah keluar negeri, di negara-negara di mana gereja-gereja juga sepi ya, orang-orang tidak beragama dengan baik, kok tentram ya. Antri, kalau orang antri tidak saling sodok ya. Kendaraan di jalan, mobil hampir tidak terdengar klakson. Ya. Pernah seorang pria melihat orang tua mau menyeberang, dia bisa menghentikan mobilnya lalu menyeberangkan orang tua itu, baru kemudian ia jalan. Seperti hari-hari ini kita melihat pengungsi Ukraina, ya, disambut oleh negara-negara tetangga, saudara. Tetapi ada satu hal juga yang menyedihkan, adanya unsur rasialis juga. Saya percaya kalau kasih Kristus menguasai seseorang, itu tidak ada rasialisme.
Oke, kembali kepada pokok masalah ini. Percaya banyak orang tentang keberadaan Allah itu sering hanya fantasi. Ketika seseorang diperhadapkan kepada persoalan-persoalan hidup, reaksi orang itu dalam bertindak dan mengambil keputusan baru nampak apakah ia benar-benar memiliki iman atau tidak, imannya asli atau palsu. Salah satu bukti dari ketidakpercayaan seseorang bahwa Allah itu ada adalah perasaan takut. Takut terhadap sesuatu yang dia tidak perlu takut. Saya mulai masuk dalam konteks Kristen ini. Maka di dalam kitab Wahyu, urutan pertama orang yang masuk neraka itu penakut. Nah, saya sudah janji mau mengkhotbahkan ini, tapi belum. Penakut masuk neraka. Nah, ini saya mesti khotbahkan, ingat. Penakut. Takut terhadap apa yang tidak perlu dia takuti. Loh, Allah besar, Allah ada, kok takut? Khawatir, cemas, yang dia tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, dan tidak mampu mengandalkan Tuhan. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Tetapi lewat perjalanan waktu kita mulai mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan, saudara. Nanti kita akan melihat orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu hancur atau tidak. Nah, memang mengandalkan Tuhan itu tidak mudah. Tuhan tidak kelihatan. Ya, saudara. Ketika saya menulis lagu Sembunyikanku ya, dalam hadiratmu, saya sedang sakit. Anak saya di luar kota juga sakit. Saya sakit yang saya tidak bisa bersentuhan dengan orang karena COVID bulan Juli tahun 2021. Saya merasa itu persoalan berat. Karena kena COVID juga bisa meninggal setiap saat, saudaraku. Tetapi saya sudah merasa tenang karena Rehoboth Ministry yang 8 cabang sudah saya mandirikan semua. Kalau saya meninggal, mereka bisa masing-masing sudah berdiri tanpa saya. Dan saya merasa bahwa keadaan waktu itu cukup kritis. Tetapi setelah saya sembuh dari sakit, masalah saya jauh lebih besar. Lebih mengerikan. Nah, saya diajar untuk mengandalkan Tuhan. Kalau kita percaya Allah itu hidup, andalkan Dia. Kita tidak akan pernah memiliki, ibarat daging kita itu ya, otot-otot yang kuat kalau tidak mengalami latihan. Jadi kalau saudara menghadapi masalah berat itu, ototmu mau dinaikkan kelasnya ke tingkat yang lebih tinggi, lebih baik. Ya, kita angkat barbel kan nggak 5 kilo terus. Nanti 10, nanti 15, nanti 20, nanti 25. Bisa 50 kilo. Nah, kita cuman sebentar hidup di dunia ini. Tuhan mau bukti seberapa kita menghormati Allah. Dengan mengandalkan Dia dan mempercayai bahwa Allah itu ada. Nah, dari hal itu nanti ketika saudara di ujung maut, saudara sudah biasa mengalami Tuhan karena mengandalkan Dia. Ya. Jadi sekarang kalau saudara menghadapi masalah berat, ingat. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh tetap ada di tahta yang sama dan Dia tidak berubah. Buktikan itu. Buktikan bahwa Allah itu ada. Jadi ketika kita ini takut, cemas, khawatir, kita melecehkan kebesaran Tuhan. Istri saya berkata,
Kamu nggak takut, tapi orang di sekitarmu takut. Ya saya tidak bisa membagikan perasaan saya ini kepada orang. Percaya Allah itu hidup. Percaya dan buktikan Allah itu hidup. Tadi nyanyi lagu, hanya menantikan tanganmu membelaku. Tuhan tidak kelihatan loh. Dan sering Tuhan tidak membela kita sesuai skenario kita. Bahkan Tuhan sering seakan-akan tidak ada dan tidak peduli. Tuhan punya roster, jadwal, schedule, dan cara yang kita tidak bisa atur. Nah, kita masuk ke dimensi kedua nanti, tapi mungkin waktunya nggak cukup. Mempercayai pribadinya. Mengenal dia dan percaya pribadinya. Saya sering mention ya bagaimana orang Israel di seberang Tiberau. Tuhan sengaja membuat Firaun dan tentaranya memburu mereka, lalu mereka ada di pinggir laut Tiberau. Kanan kirinya itu bukit, saudara. Dan saya pernah ada di tempat itu. Tour leader menunjukkan ini loh dulu bangsa Israel di sini. Wow, ngeri. Kanan bukit, kiri bukit, mau lari kemana? Nyemplung jadi cendol. Tetapi Tuhan berkata, acungkan tanganmu. Musa, ada aku. Persoalan kita tidak sama dengan persoalan tokoh-tokoh iman perjanjian lama. Tetapi tetap karakter Allah tidak berubah. Dan Allah pasti akan menunjukkan sifat karakter hakikatnya. Yaitu tidak pernah meninggalkan kita. Saudara mungkin sedang ada dalam kondisi paling kritis hari ini. Saudara berkata, kalaupun aku harus jatuh hancur, aku jatuh di tanganmu. Mau apa? Terserah Tuhan. Ya, mau di PHK Pak. Kredit ini belum bisa dibayar Pak. Utang belum bisa bayar, anak mau sekolah. Tentu kita harus usaha. Tapi tidak usah pakai takut kali ya. Kalaupun sampai nanti anak tidak kuliah, ya enggak apa-apa, kursus atau kerja. Keadaan terburuk apapun itu baik. Ini mempercayai pribadi Allah. Ini dimensi kedua atau aspek kedua yang tidak sempat saya jelaskan waktunya, saya kira. Bukti ketidakpercayaan terhadap keberadaan Allah adalah kehidupan yang tidak benar atau tidak suci. Ngomong sembarangan, berpikir sembarangan, bertindak sembarangan. Itu kita dulu. Sekarang jangan, saudaraku. Kita mau berkompetisi yuk. Bisa sekudus-kudusnya, bisa sesuci-sucinya. Supaya kalau kita ada di hadapan Allah, kita tahan berdiri. Nah, memang iman itu segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itu iman, memuliakan Allah. Sekarang kita mulai merajut hidup kita menit ke menit. Waduh, jadi menarik hidup ini, saudara. Jangan lakukan apa yang tidak patut. Saya mau mengajak makan orang saja, tanya Tuhan, Tuhan engkau berkenan gak aku mengajak makan orang-orang ini? Ya tentu saya tidak perlu harus doa khusus. Hati saya berbicara, kalau salah aku minta ampun Tuhan. Orang yang bersikap sembarangan hidup, terutama terhadap orang lain, mendatangkan kecelakaan bagi sesamanya, bermaksud mempermalukan, merugikan, menyakiti. Dia tidak percaya Allah itu ada.
Kalaupun Anda di pihak yang disakiti, Anda tidak boleh membalas. Tuh, tidak berani balas kan? Emang salah. Diam. 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 Kalau saudara percaya ada pemerintahan Allah yang hidup. Makanya pada waktu saya lari pagi apa siang yang waktu itu ya, saya sedang berpikir tentang sesuatu. Lalu ada suara di hati saya. Tahtaku tetap, aku ada di sini Eras. Tidak bergeser. Saya terkesan dengan kesaksian seorang ibu dari keluarga besar yang mertuanya sangat berwibawa, khususnya mertua wanita. Semua menantu-menantu perempuannya disayang, dihargai, diperhitungkan. Tapi ada satu menantu, entah karena beda suku, entah karena latar belakang yang berbeda, tidak dihargai. Sampai nyaris diusir. Diupayakan bagaimana cerai. Padahal sudah punya anak-anak. Bisa sekejam itu. Tapi ibu ini berkata, biar saya jadi pembantu mama, saya tetap saja di sini. Aduh, saya dengar begini mau nangis, saudara. Biar saya jadi pembantu mama, saya tetap di sini. Saya mau lihat anak-anak saya. Di hari tuanya, di ujung maut si ibu, si mertua wanita ini berkata, ternyata kamu menantuku yang terbaik. Allah itu memerintah. Jadi kalau ada ibu-ibu diperlakukan tidak adil oleh suami, pegawai-pegawai diperlakukan tidak adil oleh atasan, saudara mau disingkirkan oleh kolega, saudara dikhianati oleh rekan bisnis, ada Allah yang hidup. Tapi ingat, schedule-nya, rosternya, pengaturan waktu dan cara tergantung Allah. Dan jangan mengharapkan kecelakaan orang. Saudara cukup berkata, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Dosaku kepada Tuhan jauh lebih besar kesalahan orang terhadap diriku. Dan orang bisa berkata begini kalau dia menghadapi dan menghayati kesucian Allah. Dosa sekecil apapun jadi begitu besar. Dan ketika melihat kesalahan orang menjadi begitu kecil dibanding kesalahannya. Orang yang tidak percaya, maksud saya orang yang sebenarnya imannya palsu, takut, khawatir, cemas, hidup tidak benar, terutama pasti sewenang-wenang terhadap orang lain, lalu tidak melayani Allah. Pasti tidak memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kalau dia hidup, maaf ya dalam tanda kutip, kita cari muka. Maaf kalau saya boleh pinjam kalimat yang lain. Seperti menjilat. Cari muka mumpung kita masih hidup. Kita berkata, what must I do, dear Lord? What must I do, my beloved Father? Supaya waktu kita nanti bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, kita sudah menyelesaikan apa yang kita memang harus selesaikan. Kita yang mesti sodor-sodorkan diri. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa bagian hidupku yang ada padaku hari ini yang belum kuserahkan? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Saya ingat lagi dan pernah saya saksikan, saya punya sahabat. Saya sering memperhatikan sahabat ini. Dia banyak kesulitan. Tapi ketika saya di rumahnya, saya lihat dia punya lukisan bagus. Saya lihat apa yang dia katakan. You suka ini.
bungkus bawa ke rumahmu. Oh enggak. Nah itu kalau saya ambil kan kosong di tembok. Dan mungkin juga satu-satunya lukisan dia yang bagus. Kau mau? Kau bawa. Saya lihat barang yang lain. Kau suka ini. Kita berhutang kepada Tuhan. Kita yang mesti nyodor-nyodorin diri dan berkata, apa yang harus kulakukan Tuhan? Kalau dia hidup, kita mau menyenangkan perasaannya. Dan akhirnya kalau kita percaya Allah itu ada, kita percaya surga juga ada. Dan kalau kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, hidup benar dan kita melayani Dia, kita tahu kita akan datang ke rumah Bapa. Allah hidup. Dia masih hidup dan tetap hidup. Dari kekal sampai kekal, Dia Allah yang hidup. Jangan takut. Tentu harus disertai dengan hati yang mengasihi Allah. Hati yang menghormati Allah. Bukan hanya dengan pujian, tapi dengan perbuatan dan tindakan konkret nyata dalam keseharian kita. Jangan kurang ajar terhadap Tuhan. Orang yang tidak percaya keberadaan Allah, orang-orang yang malang, yang tidak memiliki pegangan, naungan, dan perlindungan, dan kuasa kegelapan dalam kelicikannya menyesatkan banyak orang dengan memberi pengertian seakan-akan mereka orang yang sudah percaya Allah, padahal mereka belum percaya. Baru aspek pertama saja belum, apalagi aspek berikut.